Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresia Eka Restiwatu. Kelompok kami menjelaskan tentang model-model administrasi publik. Administrasi merupakan proses kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi publik dewasa ini semakin berkembang dari zaman ke zaman, sehingga berikut ini merupakan model-model administrasi publik. Yang pertama, ada model klasik. Model birokrasi publik atau tipe ideal Waber yang selanjutnya memiliki dua komponen dasar, yaitu kerangka organisasi dan cara-cara yang digunakan untuk mengatur orang-orang dalam organisasi. Dalam model ini, struktur dan manajemen sangat berhubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah nilai-nilai efisien dan efektif. Yang kedua, model niberokrasi. Model nibeokrasi adalah model yang dikembangkan berdasarkan teori perilaku. Dikaitkan neobirokrasi karena yang diperjuangkan dalam model ini adalah nilai-nilai seperti yang diperjuangkan model birokrasi klasik. Perbedaan antara birokrasi niberokrasi dan model birokrasi klasik adalah perhatian yang besar terhadap perilaku pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Hayono. Saya dari kelompok 3 tentang model-model ilmu administrasi. C. Institusi. Model institusi dikembangkan berdasarkan hasil pemikiran ahli sosial antara tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an. Para ahli dari kelompok institusi menaruh perhatian yang lebih besar pada perilaku birokrasi dan menunjukkan betapa kompleksnya sistem pengambilan keputusan dalam birokrasi. Model ini sangat menekankan studi empiris atau penelitian bidang administrasi. D. Model hubungan kemanusiaan. Model hubungan kemanusiaan merupakan reaksi terhadap model birokrasi klasik dan model neobirokrasi. Menurut pandangan mereka, penekanan atas pengendalian struktur ekonomi dan rasionalitas dalam teori birokrasi sesungguhnya mempunyai konsekuensi dan berkembangnya hubungan-hubungan kemanusiaan. Model pilihan publik. Model pilihan publik pada dasarnya hasil perkembangan dari ilmu ekonomi politik modern yang dikenal sebagai ilmu ekonomi non-pasar. Model pilihan publik berasumsi bahwa penyediaan barang-barang dan pelayanan publik bergantung kepada keputusan yang diambil oleh kelompok yang pengambilan keputusan yang berbeda-beda, dan kelayakan politik masing-masing usaha kolektif tergantung pada serangkaian keputusan yang menguntungkan dalam semua struktur keputusan pokok sepanjang waktu. Sekian. Perkenalkan, nama saya Jenny Punamasari. Saya akan menjelaskan tentang konsep model menurut para ahli. Nicholas Henry merumuskan 5 paradigma berdasarkan pada fokus kepentingan dan lokus di mana secara institusional administrasi dipraktekkan, yaitu dikotomi politik administrasi, prinsip-prinsip administrasi, administrasi politik sebagai ilmu politik administrasi publik. Saya Marius Sulaiman, 3. Mustofa Dijaja, seorang pakar administrasi publik Indonesia. Mustofa Dijaja mencoba merumuskan 4 paradigma yang lebih merupakan teori dasar atau dasar-dasar bangunan teori yang mengungkapkan konsep-konsep pokok khususnya yang terdapat dalam paradigma-paradigma yang dirumuskan Henry dan Fredrickson tersebut. Di atas keempat paradigma tersebut adalah 1. Struktur fungsional, 2. Perilaku, 3. Sistemik, 4. Kebijakan publik. 4. Model administrasi publik pada era pembangunan. 3 model analisis yang dikenal dengan paradigma yang telah didiskusikan di atas menawarkan pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah-masalah empirik baik organisasional maupun lingkungan. Yang muncul paradigma tersebut dan paradigma
administrasi publik lainnya tampaknya belum dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan sebagaimana diharapkan, terbukti dengan masih banyaknya negara, terutama negara-negara yang berkembang, belum berhasil melaksanakan fungsi umum pemerintah secara efektif dan efisien. Paradigma tersebut antara lain adalah Red-Finting Government, Banishing-Buckley, dan Go Governance. A. Konsep Red-Finting Government. Konsep ini muncul pada tahun 90-an dan ditetapkan oleh pemerintahan Amerika Serikat sebagai proyek perbaikan administrasi pemerintahan dalam bidang pelayanan publik. Dipimpin oleh Wakil Presiden Al Gore, proyek Red-Finting Government dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik AS terhadap pemerintahannya. Dalam bidang pelayanan publik, pemerintahan harus menciptakan kompetensi agar sektor usaha swasta dan pemerintahan bersaing dan terpaksa bekerja lebih profesional dan efisien. Pemerintahan pun harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada penciptaan apa yang merupakan masalahnya daripada menekankan pada peraturan-peraturan. B. Konsep Banishing-Buckley. Paradigma lainnya menurut David Osborne dan Plastrick di dalam buku Banishing adalah membahas cara penerapan strategi untuk mentransformasikan sistem dari organisasi birokrasi ke organisasi wirausaha dengan memberikan know-how untuk aplikasinya melalui 5 strategi inovatif. Kelima strategi tersebut adalah center strategi, konsekuensi strategi, customer strategi, control strategi, dan kultur strategi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.